البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din azzani wa azakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana terakhir kita ambil kemarin, perhatikan baik-baik, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-64. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-65 dan berikutnya ayat yang ke-66 dan yang terakhir yaitu ayat yang ke-67. Karena tiga ayat ini adalah kisah yang perlu kita mengetahuinya, bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang An-Nasara ahlul kitab, mereka berdebat, memperdebatkan mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka menuduh Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, yang satunya menuduh Nabi Ibrahim orang Nasrani, namun nanti dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, tuduhan mereka tidak ada unsur benarnya. Bahkan Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, namun beliau alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba yang hanif, kemudian hamba yang muslim. Naam, kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala, perhatikan baik-baik ya. Naam, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara, kenapa kalian memperdebatkan mengenai Nabi Ibrahim dan apa yang telah diturunkan, padahal apa? Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelahnya. Otomatis seharusnya mereka itu faham dan memiliki ilmunya tentang Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa masih memperdebatkan dan menuduh bahwasanya Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani atau yang semisalnya? Kita lihat nanti barakallahu fikum. Qala al-mufassirun, atau sebelumnya, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Nah, maksudnya apa? Maksudnya mereka itu kenapa enggak mau berpikir, padahal Taurat dan Injil turunnya itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, tapi mereka justru seperti itu keberadaannya. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah, ya ashab al-kutubi al-munzalah minal yahud wan nasara, wahai orang-orang pemilik kitab-kitab yang telah diturunkan, maksudnya orang-orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka dari kalangan Yahud wan Nasara, kaifa yujadilu kullun minkum fi anna Ibrahim alaihissalam kana ala millatih. Bagaimana bisa salah seorang di antara kalian justru berdebat mengenai bahwasanya Ibrahim itu dahulu berada di atas agamanya, maksudnya agama Yahudi atau Nasrani? Kok bisa gitu ya? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Padahal Taurat dan Injil itu tidaklah diturunkan kecuali setelahnya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Dihafal. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu dihafal ya. Ayo na'am. Kita lihat barakallahu fikum. Afala tafqahuna khata'a qaulikum? Apakah kalian tidak memahami kekeliruan ucapan kalian? Ta'qilun tafqahun. Karena al-aql al-fahm. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu
Al-aql mahalluhu fil qalb. Jadi akal itu tempatnya di hati, bukan yang di kepala itu ya. Yang di kepala itu bukan akal, lebih otak. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru memahaminya. Orang berpikir bukan dengan otak tapi dengan akal. Hanya saja anggota atau organ tubuh yang dikenal dengan otak itu membantu saja. Paham ya? Membantu saja. Wa illa semuanya kembali ke mana? Orang memahami, kemudian merenungi ya dengan hatinya. Hati itu adalah apa? Al-aql. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Berarti menunjukkan bahwasanya akal letaknya di mana? Di dalam hati. Yang di kepala itu apa namanya? Otak. Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai keliru. Ngomentari orang kemudian mengatakan otakmu di mana? Nah, otak tetap ada. Paham ya? Karena orang itu berpikir bukan dengan otak. Paham ya? Berpikir tidak dengan otak, tapi dengan akal. Nah, sebagian mereka marah-marah mengatakan, "Nah, memangnya otakmu ditaruh di lutut?" Paham ya? Otak tetap di kepala ya. Nah, bahkan sebagaimana diungkapkan tidak setiap yang memiliki otak itu memiliki akal. Tapi yang setiap yang memiliki akal memiliki otak. Manusia memiliki akal, memiliki otak. Tapi tidak setiap yang memiliki otak itu memiliki akal. Perhatikan, tidak setiap yang memiliki otak memiliki akal. Contohnya, ayam, kambing, sapi, otak punya, tapi akal tidak punya. Paham ya? Jadi orang berpikir dengan apa? Dengan akal. Akal tempatnya di mana? Dalam hati. Paham ya? Yang di kepalanya apa? Yang di kepala sini? Akal atau otak? Otak ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru ya. Ungkapan-ungkapan yang sudah berlalu, yang berikutnya jangan keliru. Nah, barakallahu fikum. Jadi seorang barakallahu fikum memahami atau berpikir dengan akalnya. Kita lihat di sini. Afala tafqahuna khata'a qaulikum? Tidakkah kalian memahami atau apakah kalian tidak memahami kekeliruan ucapan kalian? Inna Ibrahim kana yahudiyan aw nasraniyan, yaitu ucapan kalian bahwasanya Ibrahim dahulu orang Yahudi atau dahulu orang Nasrani. Waqad alimtum anna al-yahudiyyata wan nasraniyata hadatsat ba'da wafatihi bihinin. Padahal kalian mengetahui munculnya Yahudiyah dan Nasraniyah itu muncul setelah meninggalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa saat. Jadi di zaman Nabi Ibrahim belum ada gitu ya. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang Yahud mereka pada asalnya pengikut Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Orang-orang Nasara pengikut Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahud yang beriman dengan Nabi Musa alaihissalam mereka muslimun enggak? Muslimun, di zamannya mereka muslimun. Paham ya? Orang-orang Nasara yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam muslimun enggak? Muslimun juga ya. Karena apa? Karena dikatakan muslimuna fi zamanihim. Mereka muslimun di zaman mereka. Tapi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang Yahud dan Nasara mau tidak mau harus beragama Islam. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama Islam atau al-Islam memiliki dua makna. Apa itu? Al-Islam bima'na al-'am wal Islam bima'na al-khas. Islam yang maknanya umum dan Islam yang maknanya apa? Khusus. Islam yang maknanya umum itu Islam yang bagaimana? Islam yang maknanya umum itu Islam yang bagaimana? Islam yang dianut oleh semua para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam yang mana khusus itu yang jadi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menghapuskan agama-agama sebelumnya dan menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Mafhum? Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, bahkan beliau Muslim, Hanif. Paham ya? Hanif itu makna Hanif apa? Makna Hanif itu? Makna Hanif apa? Al-muqbilu 'alallahi al-mu'ridu 'amma siwah, itu makna Hanif, dihafal. Hanif apa itu apa maknanya? Al-mu'ridu 'amma siwah. Al-muqbilu 'alallahi al-mu'ridu 'amma siwah. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Taala dan berpaling dari yang
selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan dijelaskan Nabi Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilmun, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Pada ayat yang ke-66 ini menjelaskan mengenai panakutnya mereka. Jadi mereka itu terjatuh dalam kontradiksi, bertabrakan dengan perbuatan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka mendebat Rasulullah SAW dalam keadaan mereka dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka. Tapi kenapa berani-beraninya mendebat masalah Nabi Ibrahim AS yang mereka tidak memiliki ilmunya? Karena Nabi Ibrahim sebelumnya itu. Nabi Ibrahim sebelumnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW setelahnya atau sebelumnya? Setelahnya. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ha antum haula'i hajattum fima lakum bihi ilm. Kenapa kalian justru atau kenapa mereka orang Yahud dan Nasara justru mendebat Rasulullah SAW pada perkara yang mereka sebenarnya tahu permasalahan itu dalam agama mereka. Kan disebutkan dalam Taurat dan Injil. Tapi kenapa malah mendebat gitu ya? Kemudian falimatu hajuna fima laysa lakum bihi ilm. Tapi justru kenapa kalian juga mendebat mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam yang kalian justru tidak memiliki ilmunya? Paham ya? Nah, karena mereka munculnya belakangan. Mereka munculnya belakangan setelah barakallahu fikum hafizakumullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa Taurat? Kepada Nabi siapa Taurat? Antum? Taurat kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Injil? Cepetan. Nabi Isa alaihissalam ini dihafal dan dimutkinkan, enggak perlu lihat lagi, sudah di luar kepala, upayakan ya. Zabur Daud alaihissalam. Jangan sampai dilupakan, itu sering muncul. Al-Kutub Al-Munazzalah minas sama, itu kitab-kitab yang turunkan dari langit. Naam, Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihissalam. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan kalian tidak mengetahuinya. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik, jangan toleh-toleh. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-66 ini, kita lihat penafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ha antum ya haula jadaltum Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kalian wahai orang-orang Yahud dan Nasara, kalian mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima lakum bihi ilm min amri dinikum, padahal kalian punya ilmu, padahal di hadapan kalian itu ada ilmu di dalam apa? Di dalam agama kalian. Maksudnya di dalam Taurat dan Injil itu ada mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Paham ya? Naam. Mimma ta'taqiduna sihhatahu fi kutubikum, yang kalian meyakini tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab kalian. Falimatu jadiluna fima laysa lakum bihi ilm min amri Ibrahim. Kemudian kenapa justru kalian sekarang malah mendebat, memperdebatkan pada perkara yang kalian tidak punya ilmu mengenai apa? Mengenai Ibrahim alaihissalam. Kita lihat. Wallahu ya'lamul umura 'ala khafaiha wa antum la ta'lamun. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang tidak nampak, wa antum la ta'lamun, dan dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Ini semuanya tentunya kritikan dan juga barakallahu fikum bantahan dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keberadaan mereka, yaitu orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Zabur diturunkan pada siapa? Zabur. Daud alaihissalam. Taurat? Musa alaihissalam. Ini harus di luar kepala sudah. Begitu ditunjuk langsung jawab itu. Paham ya? Sudah di luar kepala ini, jangan sampai terlupakan. Barakallahu fikum. Naam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tapi beliau apa?
Hanif dan Muslim. Paham ya? Apa itu Hanif? Naam, al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwa. Ahsantum barakallahu fikum. Upayakan itu semuanya ungkapan-ungkapan seperti itu sudah di luar kepala ya. Naam barakallahu fikum. Kalau masih naam barakallahu fikum hafizakumullah, naam belum dihafal ya dihafal. Naam, itu mudah sekali. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita lihat bantahan yang berikutnya mengenai tuduhan dan juga perkara yang diperdebatkan di antara mereka mengenai masing-masing mengakui bahwasanya atau masing-masing mengaku Ibrahim itu dulu Yahudi, yang satunya mengatakan dulu Nasrani. Nah, bantahannya, nah kita lihat yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-67, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Wa ma kana minal musyrikin. Perhatikan baik-baik, ayat ini sering muncul, dihafalkan. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ini di dalam sana aja ya. Naam. Barakallahu fikum, perhatikan ayat yang ke-67 tersebut. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dahulu Yahudi, tidak pula Nasrani. Akan tapi beliau adalah hanifan muslima. Beliau adalah hamba yang hanif. Hanif itu adalah hamba yang al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwa. Hamba yang menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling kepada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan hanif, apa hanif itu? Ulangi, apa itu hanif? Ditulis nanti ya, dihafal itu ya. Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwa. Itu menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dicatat nanti ya. Arabnya terjemahin sekalian biar enggak bingung. Jadi Nabi Ibrahim digelari dengan hanif, imamul hunafa. Paham ya? Imamnya para hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hanif maknanya al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwa. Orang yang berpaling atau orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat barakallahu fikum. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrikin. Jadi Nabi Ibrahim adalah apa? Dzurwatul muwahhidin, pemimpinnya ahlut tauhid, namanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu adalah panutan umat, teladan. Nah, berkaitan masalah apa? Tauhid dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, inna Ibrahim kana apa? Inna Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau alaihissalam dahulu adalah apa? Adalah ummah, adalah teladan, adalah qudwah, panutan. Paham ya? Jadi panutan dalam masalah tauhid dan yang lainnya. Nah, dikenal dengan apa? Nah, barakallahu fikum dzurwatul muwahhidin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, panutan dalam masalah apa? Dalam masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu adalah ummah. Ummah di sini maksudnya bukan segerombolan, itu bukan. Ummah di sini maksudnya adalah apa? Adalah teladan, qudwah, panutan. Paham ya? Nah, kemudian qanit. Qanit maknanya adalah ta'i. Itu orang yang taat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang taat. Naam, hanifan, dan hamba yang hanif. Apa hanif tadi? Naam, al-muqbilu 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwa. Hamba yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Na'am, barakallahu fikum, dzurwatul muwahhidin. Dan beliau termasuk dari kalangan ulul azmi. Ulul azmi
Dari kalangan para rasul ada berapa ulul azmi? Ada berapa? Ada berapa? Yang yakin 5 sebutkan. Ini sebenarnya kalau udah hafal tuh enak. Kalau belum hafal ya memang menyebutkannya pusing. 5. Sebutkan hadir ulul azmi. Belum hafal juga? Dihafal nanti. Sebutkan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? 5 ini jangan sampai terlupakan. Pantunnya Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Naam, Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Ada 5 itu ulul azmi. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ulul azmi. Digelari ulul azmi karena memang perjuangannya sangat berat dan kesabarannya bukan main. Dalam artian benar-benar sabar dalam berdakwah. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, nah barakallahu fikum, yang beliau adalah durwatul muwahhidin, itu enggak sembarangan. Bapaknya musuh bebuyutan. Tahu musuh bebuyutan enggak? Musuh yang sangat bengis, paham ya? Bahkan sempat ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya sendiri. Siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya? Abdullah, bapaknya Rasulullah. Siapa nama bapaknya? Azar. Dihafal itu ya, tulis catat nanti. Yang kira-kira enggak tahu nanti tanya yang lainnya. Itu faedah-faedah seperti itu jangan sampai terluputkan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam durwatul muwahhidin, panutan dalam masalah apa? Masalah tauhid. Dalam keadaan seperti itu beliau diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Mulai dari keluarganya, mulai dari anaknya, mulai dari istrinya, kemudian juga ujian-ujian yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dari keluarganya sendiri, bapaknya sendiri musuhnya. Azar. Nah, barakallahu fikum, penyembah berhala dan punya pengikut banyak. Nah, suatu ketika Ibrahim alaihissalam diajak untuk pesta dan acara mereka. Ibrahim cuma mengatakan sesungguhnya aku sakit. Sakit ini bukan berarti sakit badannya, tapi sakit hati dengan perbuatan mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, gitu enggak? Ya kan? Nah, sakit hati dan perbuatan mereka kesyirikan. Nah, kemudian suatu ketika berhala-berhala yang dipuja-puja, yang disembah oleh bapaknya dan juga pengikutnya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan berhala yang paling besar. Nah, kemudian di barakallahu fikum dikalungkan kampak di lehernya. Nah, kemudian setelah itu bapaknya marah-marah. Apakah engkau yang melakukan ini wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam pun santai menjawab dengan jujur dan tenang. Nantanya kepada berhala yang paling besar itu jika bisa bicara. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya musuhnya keluarganya sendiri, bapaknya sendiri. Kemudian setelah itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Bapaknya marah, mengumpulkan barakallahu fikum kayu, kemudian setelah itu dibakar. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan ke dalam api tersebut. Namun Allah Ta'ala melindunginya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mereka lemparkan ke dalam api tersebut, justru api yang semula panas menyala-nyala menjadi api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalilnya? Naam, Allah Ta'ala mengatakan kepada api. Bayangkan api yang kalau kita lihat gak bisa bicara, tapi bagi Allah Ta'ala semuanya bisa diatur. Paham ya? Allah Ta'ala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ucapan wassalaman ini penting, karena tidak setiap yang dingin menyelamatkan. Paham ya? Tapi ada juga dingin yang mematikan, ada enggak? Banyak. Tapi di sini bardan wa salaman ala Ibrahim. Menjadilah api yang dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nah, karena tidak setiap yang dingin apa? Menyelamatkan. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Ta'ala ketika memerintahkan api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan. Contohnya apa yang dingin mematikan? Apa contohnya dingin mematikan? Salju? Masih banyak orang yang hidup di kawasan-kawasan salju itu. Apa di antaranya dingin mematikan? Es. Atau minum es mati? Apa di antaranya? Apa? Yusuf? Apa antum?
Air yang bekas-bekas es. Pecahan es. Itu air yang apa? Air gunung es. Nah, barakallahu fikum, yang jelas ada air yang dingin mematikan itu banyak sekali. Paham ya? Dalam artian api, nah ketika diubah menjadi dingin itu pun Allah Taala memberikan ikatan dingin dan menyelamatkan. Karena tidak yang setiap dingin itu menyelamatkan, seperti dinginnya apa? Lemari es ya, kulkas dalam itu antum sembunyi di situ sehari semalam mungkin wallah alam masih hidup atau enggak ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Oleh karena itu bardan wassalaman ala Ibrahim. Setelah itu ternyata apinya menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diuji dengan anaknya Ismail alaihissalam ketika sudah menginjak usia yang lagi lucu-lucunya istilahnya ya. Biasanya seorang bapak sangat kasihan kalau misalkan anaknya meninggal atau anaknya tersakiti, tapi justru diperintahkan untuk menyembelih. Paham ya? Ini enggak sembarangan, ini enggak bohongan, beneran ini kisah yang nyata. Paham ya? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Mimpinya para nabi semuanya benar. Ya enggak? Kenapa? Karena apa semuanya benar? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nabi Ibrahim alaihissalam, nah barakallahu fikum, ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam melalui mimpi. Apa ayatnya? Ya bunanya gitu. Apa? Naam, ahsan. Wa barakallahu fikum ya bunayya inni araka fil manam. Ini araka ini ara. Ini ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam tanya dulu kepada anaknya tadi. Padahal anak yang usianya sudah menginjak usia yang lucu istilahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum, istilahnya usia yang sangat menyedihkan kalau kehilangan, tapi justru Allah Taala merintahkan melalui mimpi agar menyembelihnya. Dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Bayangkan. Anaknya pun karena anaknya juga keturunan yang baik, keturunan seorang yang muwahhidin atau termasuk dari kalangan muwahhidin, enggak ngomong, "Wah, masa bapak mau nyembelih aku sih?" Atau yang lainnya, enggak ngomong gitu. Tapi apa? Tapi cuman apa? Pasrah. Nah, barakallahu fikum, if'al ma tu'mar gitu ya. Ya. Nah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Jadi anaknya pun yakin juga. Ismail alaihissalam memerintah, barakallahu fikum, bilang sama bapaknya, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Engkau akan menjumpai aku termasuk orang yang sabar. Ternyata benar. Dengan ujian demi ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, nah barakallahu fikum, masuk dalam lingkupan ulul azmi. Nah barakallahu fikum, walaupun sebelumnya ada ujian yang lain ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri, kemudian istrinya barakallahu fikum sebutkan dalam sejarahnya cemburu, yaitu apa? Hajar dengan Sarah, barakallahu fikum. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengasingkan dengan Hajar dan juga Ismail alaihissalam, Ummu Ismail itu ya, barakallahu fikum, di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan waktu itu di situ. Perbekalannya hanya beberapa air dan juga kurma. Paham ya? Yang akhirnya terjadilah dengan barakallahu fikum ritual-ritual yang ada di situ, akhirnya keluar air Zam-Zam hingga saat ini. Dan akhirnya ritualnya Ummu Ismail itu Hajar, ketika mencari air karena airnya kehabisan, sa'i, jadi ritual sa'i itu, barakallahu fikum, dari Safa Marwah, paham ya? Seperti itu, jadi ritual haji semuanya. Menunjukkan bahwasanya ujiannya sangat berat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya kita tutup dengan yang terakhir, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah. Na'am barakallahu, maka Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan falam takunil yahudiyyah wala nasraniyah illa min ba'dih. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula Nasrani, karena tidaklah terjadi atau tidaklah ada orang-orang Yahud, tidak pula orang-orang Nasara kecuali setelahnya. Walakin kana muttabi'an li amrillahi wa ta'atih, akan tapi beliau alaihissalam, yaitu Ibrahim, dahulu adalah hamba yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan mentaatinya, mustasliman li rabbih, dalam keadaan berserah diri kepada Rabbnya, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang
musyrikin. Ini semuanya kesimpulannya bahwasanya tuduhan mereka yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani, tuduhan yang tidak benar, tidak ada argumen atau bukti atau hujjah yang sangat akurat, tidak ada. Hanya sangkaan, dugaan, hanya barakallahu fikum pengakuan-pengakuan yang tidak ada sumbernya. Oleh karena itu Allah Taala bantah dengan firman-Nya yang sudah kita tutup tadi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, walakin kana hanifan muslima. Akan tapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba yang hanif, yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Musliman itu hamba yang senantiasa barakallahu fikum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dan juga hamba yang dikenal dengan durwatul muwahhidin, yaitu panutan-panutan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minal muwahhidin wa an yaj'alana min ahlil jannah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.